Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi prima, sehat, serta antusias dalam menjalani segala aktivitas. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi khusus kepada Anda, peserta P3K Teknis yang akan segera mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis melalui aplikasi CAT PKN ya. Tapi sebelum itu jangan lupa ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kepegawaian ya. Kita intro dulu. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Informasinya adalah kisi-kisi soal P3K Teknis untuk seluruh formasi jabatan P3K Teknis yang dibuka tahun ini. Sebenarnya tahun 2022 ya, tapi karena masih berlangsung sampai dengan saat ini. Nah, jadi Kementerian Menpan RB pada tanggal 8 Februari 2023 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada instansi daerah agar menginformasikan dan menyebarluaskan kisi-kisi ini ya. Nah, surat nomor B275 MSM 0100 strip 2023 hal materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT ya untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2022. Kita langsung saja baca suratnya ya. Dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten, dan melayani. Sekian. Oke, kita lewatkan saja alinea pertamanya. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun anggaran 2022 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai yang tercantum pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Oke. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Kementerian Menpan RB ya menghimpun materi pokok soal seleksi kompetensi teknis yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional ya. Jadi dihimpun di sini dan diinformasikan untuk ke seluruh peserta P3K Teknis untuk bisa mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian CAT PKN ya. Kisi-kisinya kita bisa lihat mulai di halaman ke-4 ya. Oh, halaman 3 ya. Dari halaman 3 sampai dengan halaman 38 bisa kita lihat di sini ya. Wow, banyak sekali. Kalau bisa saya bilang seluruh jabatan P3K yang mungkin saat ini kamu sedang lamar formasi jabatannya itu ada di sini harusnya. Ya. Karena terlalu banyak saya rasa ya semua ada di sini. Contohnya saja saya ingin mencari materi pokok untuk jabatan penyuluh pertanian ya. Di sini 134 ada ya. Ada yang terampil juga ada yang ahli pertama. Kita lihat di sini bahwa untuk penyuluh pertanian ahli pertama, kemampuan umumnya adalah pengetahuan umum penyuluh pertanian. Oke, itu biasa ya. Selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan penyuluh pertanian. Di sini kamu bisa mencari tahu ya tentang undang-undang yang mengatur atau undang-undang mengenai penyuluh pertanian ya. Selanjutnya kemampuan khusus adalah identifikasi wilayah, program dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, media apa saja yang digunakan dalam penyuluh pertanian, lalu bahan atau materi penyuluhan pertanian. Nah, ini kamu bisa cari ini ya. Kira-kira bahan dan materi apa saja yang digunakan dalam pekerjaan penyuluh pertanian. Selanjutnya adalah metode penyampaian materi penyuluhan pertanian. Lalu evaluasi program penyuluhan pertanian. Nah, ini evaluasi ya. Nah, itu mungkin poin-poin pokok yang wajib untuk dipelajari untuk peserta P3K yang melamar di penyuluh pertanian gitu. Nah, di sini ada beberapa lagi ya, misalnya penyuluh sosial ahli pertama,
Perekayasa ahli pertama. Nah, di sini yang paling banyak saya dengar ya, P3K itu melamar sebagai arsiparis. Coba kita lihat arsiparis. Nah, di sini ada ya, arsiparis terampil dan arsiparis ahli pertama. Kalau yang terampil untuk tamatan D3, lalu yang ahli pertama untuk tamatan S1. Nah, apa saja yang harus ya, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita cari bahannya untuk mempersiapkan kita ujian ya, untuk jabatan arsiparis ini. Yang pertama adalah pengantar kearsipan, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Nah, ini wajib dipelajari ya, kemungkinan besar ini akan keluar ini. Selanjutnya, kemampuan khususnya adalah penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, layanan arsip statis, pembinaan kearsipan, penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis, lalu pengelolaan arsip statis. Nah, itu untuk arsiparis terampil ya, untuk yang pendidikannya D3. Nah, kalau untuk yang pendidikan S1 di sini arsiparis ahli pertama. Pengantar kearsipan, Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dan PP Nomor 28 tahun 2012 ya. Kompetensi khusus Peraturan Menpan RB Nomor 48 tahun 2014, penggunaan dan pemeliharaan, pembinaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip, pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan ya, semua yang berhubungan dengan kearsipan ya di sini dijelaskan. Nanti tinggal cari aja nih. Misalnya di sini adalah autentikasi arsip ya. Nah, kita cari bahan tentang autentikasi arsip ya, kita cari aja di Google atau di mana ya, di perpustakaan atau di buku-buku gitu ya, di toko buku Gramedia bisa gitu ya. Pengolahan arsip statis juga, preservasi arsip juga. Nah, ini kita cari bahan tentang preservasi arsip agar kita tahu, paling tidak ya sedikit lah kita tahu ya mengenai masing-masing materi pokok ini, agar nanti ketika misalnya kita ujian ya tidak sengaja masuk, nah itu kan merupakan keberuntungan untuk kita gitu ya yang mengikuti ujian itu. Oke, nah terus ada jabatan lainnya ya, banyak ya jabatannya sampai dengan 173 formasi jabatan yang diberikan kisi-kisinya di sini ya, walaupun tidak terlalu mendetail ya kisi-kisinya, tapi bisalah ya. Kan banyak yang bertanya-tanya tentang kira-kira gimana sih soal-soal ya kisi-kisi untuk jabatan, untuk melamar jabatan ini ya. Karena terlalu banyaknya ya, karena terlalu banyaknya formasi, jenis formasi yang dibuka, saya rasa hampir tidak mungkin penerbit mengeluarkan buku ya untuk satu jabatan gitu ya. Sangat banyaknya formasi jabatan yang tersedia, tidak mungkin penulis atau penerbit buku mengeluarkan buku soal-soal khusus untuk jawaban-jawaban masing-masing formasi jabatan ini gitu ya. Mudah-mudahan formasi yang kamu lamar ada di sini ya. Jadi kamu bisa mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan kamu dalam menghadapi segala pertanyaan yang akan diujikan nanti. Nah, sekian informasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada pertanyaan apapun tentang kepegawaian, silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.